Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wastil Amri, di KA Channel. Terima kasih telah membuka video tautan YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komentar di kolom komentar tiap kali video pembelajaran ini muncul. Oke, baik anak-anakku, coba adakah di sini sebelum saya menyampaikan materi tentang penginderaan jauh dan SIG ya, adakah di sini dari anak-anak pernah mencoba aplikasi layanan Gojek atau memakai aplikasi Google Map untuk mencari alamat? Pasti semuanya pernah ya. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana Google Map bisa tahu ada jalanan macet, atau bagaimana aplikasi Gojek bisa tahu lokasi drivernya secara real time? Jawabannya ada pada materi kita hari ini, yaitu semuanya adanya teknologi yang akan kita bahas di materi kali ini, yaitu penginderaan jauh dan SIG ya, atau Sistem Informasi Geografi. Hari ini kita akan mengintip bumi dari angkasa. Kita akan belajar bagaimana para ahli geografi memetakan hutan, kemudian memetakan bencana, bahkan merencanakan pembangunan kota. Semuanya tanpa harus menyentuh tanah secara langsung. Mari kita mulai ya. Jadi judulnya tadi penginderaan jauh ya. Jadi kita akan memahami materi ini, yaitu mulai dari definisi inderaja. Inderaja itu apa ya? Inderaja adalah ilmu atau seni dan teknik untuk memperoleh informasi permukaan bumi tanpa kontak langsung ya. Jadi melalui jarak jauh ya. Yang kedua, komponen inderaja. Komponennya itu apa saja? Ya, meliputi sumber tenaga, atmosfer ya. Kemudian ada objek, sensor, perolehan data, dan penggunaan data. Kemudian yang ketiga, definisi SIG. Terakhir, teman dari inderaja adalah SIG atau SIG ya. Kita mulai dari penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Kita mulai dari yang pertama, yaitu inderaja atau penginderaan jauh ya, disingkat inderaja. Inderaja secara sederhana adalah ilmu atau seni ya, dan teknik untuk mendapatkan informasi tentang permukaan bumi tanpa kontak langsung ya. Jadi kata kuncinya adalah tanpa kontak langsung, sama seperti mata kita. Kita bisa tahu warna baju teman kita tanpa menyentuh ya kita. Nah, inderaja juga sama seperti mata kita, tapi dalam versi yang super canggih yang bisa melihat bumi dari jarak jauh ya. Sensor platform for inderaja. Lalu mata kita letakkan di mana ya? Mata kita letakkan di wahana. Wahana itu apa? Ya, semacam platform. Seperti kita lihat di gambar, ini ada semacam drone ya. Kalau dulu kita pakainya pesawat, satelit, ya kita sekarang dengan teknologi maju dibantu drone, yaitu pesawat tanpa awak ya. Jadi penginderaan jauh tidak hanya menggunakan pesawat atau satelit, juga menggunakan drone untuk memperoleh
data permukaan bumi secara efektif ya. Nah, komponen inderaja apa saja? Komponen inderaja agar dia bisa bekerja ada beberapa komponen. Mari kita lihat. Yang pertama yaitu ada sumber tenaganya ya. Jadi untuk melihat kita butuh cahaya. Sumber tenaga ini bisa dari matahari. Jadi yang membantu kita bisa melihat salah satunya karena ada matahari. Kalau kita memotret di siang hari, tapi juga ada lampu sendiri. Jadi kalau di kamera yang kita pakai smartphone itu kita ada lampu blitz ya, atau semacam lampu flash ya itu. Jadi ada sensor aktif, ada sensor pasif. Jadi kalau malam hari kita pakai sensor aktif, pakai lampu flash ya. Tapi kalau di siang hari kita memakai cukup memakai sinar matahari ya, jadi atau pasif ya. Kemudian komponen yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer adalah energi yang harus dilewati, artinya tidak mungkin kita tidak melewati atmosfer. Jadi kondisi atmosfer sangat mempengaruhi hasil dari inderaja. Jadi misalnya atmosfer ada awan yang menghalangi dan ada awan tebal ya, itu yang menghalangi, biasanya hasil dari inderajanya juga akan terpengaruh. Kemudian produk inderaja sendiri apa? Produk inderaja yang dihasilkan dari satelit, dari drone ya. Itu hasilnya adalah apa? Produk utamanya adalah citra ya. Citra adalah produk utama dari penginderaan jauh. Ya. Jadi citra ini adalah hasil dari penginderaan jauh. Jadi citranya bisa berupa citra foto maupun non foto yang menyimpan informasi penting tentang permukaan bumi. Ya. Ya, untuk memahami citra foto dan citra non foto, perbedaannya yaitu citra foto yaitu cara gampangnya yaitu hasil kamera biasa ya, seperti yang bisa kita lihat. Misalnya kita foto seseorang, foto objek, itu disebut citra foto ya, mencakup gambar dari pesawat yang merepresentasikan visual secara jelas permukaan bumi. Sedangkan citra non foto yaitu dihasilkan oleh sensor elektronik yang menggunakan spektrum non mata, termasuk inframerah, kemudian radar ya. Ini biasanya menggunakan satelit tapi bukan drone ya. Nah, ini contoh-contoh hasil citra geospasial ya. Oke. Next, sistem kita loncat ke sistem informasi geografi ya. Sistem informasi geografi di bagian kedua, yang bagian pertama tadi inderaja. Jadi untuk memahami sistem informasi geografi adalah untuk apa? Menganalisis ya. Jadi hasil dari penginderaan jauh itu kita input ke dalam sebuah sistem komputer ya. Kita masukkan, kita kelola, kita analisis, kemudian kita sajikan dalam data georeferensi ya. Jadi yang memainkan peran penting dari perencanaan dan analisis spasial ini adalah SIG itu sendiri ya. Jadi inderaja itu ibaratnya hasil mentahnya kita olah menggunakan sistem komputer ya. Nah, ini ada sistem komputer dari SIG ya. Jadi sistem komputer itu kita sebut georeference ya, untuk memudahkan analisis penyajian informasi ruang ya. Nah, komponen utama dari SIG
untuk memahami lebih penting dalam SIG, yang pertama yaitu ada hardware, yang kedua ada software dan data. Ya, hardware ini mencakup perangkat fisik seperti komputer, GPS, scanner, printer yang mendukung pemrosesan data geospasial. Ya, kemudian ada softwarenya, kita bisa pakai ArcGIS, atau kita nanti akan praktek itu menggunakan Google Earth ya, Google Earth Pro, baik yang versi desktop maupun yang versi smartphone ya. Kemudian yang ketiga yaitu data-data di sini mencakup peta ya, citra atau data-data statistik yang mendasari analisis dalam sistem informasi geografi ya. Sekarang kita memahami bahwa dalam SIG ada dua data penting ya. Yang pertama itu data spasial ya. Yang kedua data atribut. Data spasial itu apa? Data spasial itu berupa data vektor ya. Vektor dan raster. Data vektor itu apa? Misalnya titik ya. Titik atau lokasi sekolah kita, misalnya SMA Negeri 1 Kedunguni. Kemudian ada data garis, misalnya jalan, sungai, itu data vektor. Bisa juga bentuknya poligon, misalnya rumah ya, atau wilayah tertentu, atau danau ya, itu poligon. Nah, kemudian ada data bentuk raster. Data bentuk raster itu apa? Data bentuk raster itu adalah data bentuk grid atau pixel. Contohnya paling gampangnya adalah citra satelit hasil Indrajaya tadi ya. Kemudian yang data jenis kedua yaitu data atribut. Data atribut ini semacam deskripsi atau penjelasan. Contohnya adalah garis jalan. Data atributnya apa? Kita beri jalan atau nama jalannya apa, atau jenis jalannya apa ya. Jadi semacam deskripsi atau keterangan dari data spasial tadi ya. Kemudian data spasial, oke, itu adalah mencakup dua jenis. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada vektor dan ada raster ya. Kemudian data atribut, ada data berupa deskripsi atau keterangan dari data spasial tadi ya. Tadi menjelaskan karakteristik dari objek dari data spasial ya. Nah, kekuatan dari analisis data SIG adalah teknik untuk mengoptimalkan data geospasial tadi. Yang pertama ada overlay ya. Overlay itu kayak semacam layer ya. Jadi kalau yang sudah pernah menggunakan Corel tahu ya. Jadi semacam tumpukan-tumpukan atau susunan data. Misalnya kita punya peta penggunaan lahan. Kemudian ada peta kemiringan lereng, ada peta jalan. Nah, kita tumpuk jadi satu, itu namanya overlay ya. Nah, hasilnya kita bisa tahu lokasi terbaik untuk membangun perumahan ya. Jadi dari 3 peta tadi yang kita tumbuk jadi satu, akhirnya kita tahu oh tempat yang paling tepat untuk membangun perumahan itu di mana gitu ya contohnya. Yang kedua yaitu buffering. Buffering ini semacam zona penyangga ya atau jarak ya. Contohnya yaitu kita membuat aturan dilarang membangun 100 meter dari tepi sungai ya. Kita bisa menggunakan buffering, jadi semacam zona penyangga ya. Jadi itu adalah salah satu fitur geospasial. Kemudian yang ketiga yaitu query. Artinya apa? Data query ini misalnya saya bertanya ke SIG, tolong carikan semua sekolah SMA di kota Kalongan misalnya.
Itu jadi semacam menyeleksi data lebih spesifik. Jadi SIG, sistem komputerisasi itu memudahkan kita memanggil data secara cepat ya. Beda soal kalau datanya berupa data konvensional, kita carinya agak lama ya. Jadi kalau kita misalnya ke perpus mencari peta data SMA di Pekalongan ya kita akan lama mencarinya. Tapi kalau datanya berupa komputerisasi akan lebih mudah mencarinya. Nah, hubungan Indraja dan Sik ibarat kakak adik, ibarat teman itu adalah Indraja itu berfungsi sebagai penyedia data kuantitatif atau kualitatif yang penting untuk sistem informasi geografi atau SIG-nya. Jadi meningkatkan kapasitas analisis dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi semuanya saling terkait, saling mendukung ya. Jadi Indraja menyediakan data mentahnya, kemudian SIG mengolah dan menganalisisnya untuk memudahkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, itu ya. Jadi mengintegrasikan antara Indraja dan SIG adalah suatu keharusan untuk mendukung analisis dan penyajian hasil pengambilan keputusan yang lebih baik ya. Artinya kuncinya Indraja itu sebagai sumber input utama dari SIG ya. Kemudian otaknya untuk mengolah, menganalisis dan memberi maknanya itu ada di SIG. Jadi Indraja itu menghasilkan citra, kemudian diproses lebih lanjut, di overlay dan sebagainya pakai SIG ya. Nah, nanti di part kedua di pertemuan video berikutnya kita akan jelaskan bagaimana salah satu studi kasus pemantauan perubahan penggunaan lahan. Nanti kita akan praktek menggunakan Google Earth Pro versi desktop maupun versi smartphone. Kaitannya citra Indraja ya, kita lihat satelit ya, kita lihat citra satelit di tahun berapa, misalnya ini di tahun 2015 dan citra satelit di tahun 2025, kemudian kita analisis yang mana yang tadinya sawah berubah menjadi pemukiman. Jadi ada semacam overlay tumbang tindih hasil peta dari Indraja tadi ya. Jadi nanti outputnya apa? Perubahan penggunaan lahan. Jadi kita tahu area mana yang berubah yang tadinya sawah menjadi pemukiman ya. Jadi berapa hektar, berapa meter tanah yang berubah bentuk atau wujudnya. Kesimpulannya ya di pertemuan di video kali ini adalah fokus perolehan data terutama citra dari jarak jauh. Ini adalah mata kita di angkasa dan SIG adalah fokus pada manajemen dan analisis data spasial dan atribut. Ini adalah otaknya ya. Jadi kombinasi Indraja dan SIG adalah alat yang sangat kuat untuk perencanaan, pemantauan lingkungan, manajemen bencana, tata ruang dan banyak lagi. Oke, ya. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Nanti jika ada pertanyaan silakan kita diskusikan di pertemuan berikutnya atau di pertemuan luring ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Cari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.